Halo, perkenalkan nama saya Minggos Amiano. Saya dari Prodi Program Studi Musik Gereja dengan mata kuliah Sejarah Musik 2. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah musik barat dari masa ke masa. Tapi sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui, dan saya akan mengajak penonton sekalian untuk mengetahui pentingnya mempelajari sejarah musik dan tujuan dari saya untuk membuat video ini. Yang pastinya kita tahu, musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak zaman dulu, musik telah menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan nilai-nilai budaya, hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, kesenian. Oleh karena itu, mempelajari sejarah musik menjadi hal yang penting agar kita dapat memahami bagaimana musik berkembang dari masa ke masa, mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangannya, dan juga agar kita dapat memahami pengaruh perubahan zaman terhadap lahirnya gaya dan bentuk musik. Video ini bertujuan untuk mengajak penonton menelusuri perjalanan sejarah musik barat yang mulai dari periode barok, klasik, romantik hingga pergantian abad menuju era modern. Setiap periode memiliki ciri khas, tokoh-tokoh penting, serta inovasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan musik dunia. Melalui video ini, diharapkan penonton dapat memahami proses perkembangan tersebut sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap karya-karya musik klasik yang masih terus menginspirasi hingga saat ini. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 periode penting, yaitu musik barok, klasik, romantik, pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20, serta musik kontemporer. Kita masuk ke dalam periode yang pertama, yaitu musik barok. Periode barok berlangsung sekitar tahun 1600 hingga 1750. Masa ini diawali oleh perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan munculnya semangat pembaruan setelah masa Renaissance. Gereja dan kalangan bangsawan menjadi pendukung utama perkembangan musik. Musik tidak lagi hanya berfungsi untuk ibadah, tetapi juga menjadi hiburan di lingkungan istana. Secara sosial budaya, masyarakat mulai menghargai kemegahan dan kemewahan. Hal tersebut tercermin dalam karya musik yang penuh ornamen, kontras, dan ekspresi. Karakter musik barok ditandai dengan penggunaan teknik polifoni, yaitu beberapa melodi yang dimainkan secara bersamaan, ritmenya stabil, melodinya dihiasi berbagai ornamen, serta menggunakan sistem basso continuo sebagai dasar harmoni. Bentuk musik yang berkembang antara lain adalah opera, oratorio, cantata, concerto grosso, concerto solo, suite, sonata, dan fuga. Instrumen yang banyak digunakan adalah harpsichord, organ, biola, cello, flute, serta berbagai instrumen gesek lainnya yang dapat kita lihat berikut ini. Pada zaman ini, karya-karya penting meliputi Brandenburg Concertos, The Four Seasons, dan The Messiah. Musik barok juga memiliki kontribusi besar dalam meletakkan dasar perkembangan harmoni tonal, teknik kontrapung, serta berbagai bentuk musik yang menjadi landasan bagi periode klasik. Kemudian masuk pada periode selanjutnya adalah musik klasik. Periode klasik berlangsung sekitar tahun 1750 hingga tahun 1820. Masa ini dipengaruhi oleh gerakan pencerahan atau Enlightenment yang menjunjung tinggi rasionalitas, keseimbangan, dan keteraturan.
Kondisi sosial saat itu mengalami perubahan besar. Konser mulai terbuka untuk masyarakat umum, sehingga musik tidak lagi hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan. Karakter musik klasik lebih sederhana, jelas, dan seimbang dibandingkan barok. Melodi menjadi lebih mudah diingat, teksturnya didominasi homofoni, dan struktur musik disusun secara sistematis. Bentuk musik yang berkembang antara lain adalah simfoni, sonata, kuartet gesek, konserto, dan opera. Untuk instrumen utama pada masa ini adalah piano yang mulai menggantikan harpsichord karena memiliki dinamika suara yang lebih luas. Orkestra juga berkembang menjadi lebih besar. Komponis yang terkenal pada periode ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Beberapa karya penting antara lain adalah Simfoni nomor 40, The Creation, serta Simfoni nomor 5. Kontribusi musik klasik adalah menyempurnakan bentuk simfoni, sonata, dan konserto yang kemudian menjadi acuan bagi para komponis romantik. Periode romantik berlangsung sekitar tahun 1820 hingga awal abad ke-20. Revolusi industri dan berbagai perubahan sosial membuat para seniman lebih menekankan kebebasan berekspresi dan perasaan pribadi. Masyarakat mulai tertarik pada kisah kepahlawanan, alam, cinta, nasionalisme, dan kehidupan manusia. Tema-tema tersebut menjadi inspirasi utama dalam musik. Karakter musik romantik bersifat sangat ekspresif, emosional, serta memiliki dinamika yang lebih luas. Harmoni menjadi semakin kaya, tempo lebih fleksibel, dan orkestra berkembang menjadi jauh lebih besar. Bentuk musik yang populer antara lain simfoni, konserto, puisi simfoni, lagu seni atau lied, opera, serta oratorio. Instrumen utama tetap menggunakan piano dan orkestra simfoni dengan penambahan berbagai instrumen tiup dan perkusi untuk memperkaya warna suara. Komponis terkenal pada zaman ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kontribusi musik romantik adalah memperluas ekspresi musikal, memperkaya harmoni, serta membuka jalan menuju berbagai eksperimen musik modern. Periode berikutnya adalah pergantian abad ke-19 menuju ke abad 20. Menjelang abad ke-20, dunia mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Banyak komponis mulai meninggalkan aturan-aturan lama dan mencari bahasa musik baru. Secara sosial budaya, muncul berbagai aliran seni modern yang mendorong kebebasan berekspresi. Musik tidak lagi harus mengikuti pola tonal tradisional. Karakter musik pada masa ini lebih eksperimental, yang dimana harmoni menjadi semakin kompleks, ritme lebih beragam, dan penggunaan warna bunyi menjadi perhatian utama. Bentuk musik berkembang ke arah balet modern, musik orkestra baru, musik kamar, dan karya-karya eksperimental. Instrumen orkestra tetap digunakan, namun teknik permainannya menjadi semakin inovatif. Karya penting di antaranya adalah Prelude à l'après-midi d'un faune, The Rite of Spring, dan Pierrot Lunaire. Kontribusi periode ini adalah membuka era musik modern dengan berbagai pendekatan baru terhadap harmoni, ritme, dan bentuk komposisi. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, perkembangan teknologi, media massa, dan industri
rekaman membuat musik berkembang sangat cepat. Yang pertama adalah musik jazz. Jazz lahir di New Orleans pada awal abad ke-20 dari perpaduan budaya Afrika dan Eropa. Karakter utamanya adalah improvisasi, sinkopasi, dan kebebasan berekspresi. Instrumen yang umum digunakan adalah saksofon, trompet, piano, kontrabas, gitar, dan drum. Tokoh penting pada musik jazz adalah sebagai berikut. Jazz juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan musik populer modern. Selanjutnya adalah musik pop. Musik pop berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan dirancang agar mudah dinikmati oleh masyarakat luas. Karakter utamanya adalah melodi sederhana, lirik mudah diingat, serta struktur lagu yang singkat. Instrumen yang umum digunakan meliputi vokal, gitar, keyboard, bass, drum, dan teknologi rekaman digital. Tokoh-tokoh penting antara lain seperti Michael Jackson, Madonna, dan Whitney Houston. Selanjutnya adalah rock. Rock berkembang pada tahun 1950-an dari perpaduan rhythm dan blues serta country. Karakter musik rock adalah irama yang kuat, permainan gitar listrik yang dominan, dan semangat kebebasan. Instrumen utamanya terdiri atas gitar listrik, bass elektrik, drum, dan vokal. Komponis atau kelompok terkenal antara lain The Beatles, Led Zeppelin, dan Queen. Musik kontemporer memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri musik global, teknologi rekaman, serta lahirnya berbagai genre baru yang masih terus berkembang hingga saat ini. Kesimpulan, setiap periode dalam sejarah musik memiliki ciri khasnya masing-masing. Musik barok membangun dasar harmoni dan kontrapung, musik klasik menghadirkan keseimbangan bentuk, musik romantik memperluas ekspresi dan emosi, pergantian abad ke-19 menuju ke abad 20 melahirkan berbagai inovasi, sedangkan musik kontemporer menunjukkan bahwa musik terus berkembang mengikuti perubahan zaman, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan sejarah musik kita kali ini. Mempelajari sejarah musik bukan hanya sekedar menghafal nama komponis atau periode tertentu, melainkan memahami bagaimana musik menjadi cerminan kehidupan manusia. Melalui sejarah musik, kita belajar bahwa setiap karya lahir dari pengaruh budaya, sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi pada masanya. Pengetahuan ini mendorong kita untuk lebih menghargai karya para komponis, sekaligus membuka wawasan bahwa musik akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Sebagai generasi masa kini, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menikmati musik, tetapi juga memahami sejarah dan proses perkembangannya. Dengan mengenal akar sejarah musik, kita dapat mengapresiasi setiap karya secara lebih mendalam, mengambil inspirasi dari para komponis terdahulu, serta terus berkarya dengan kreativitas dan inovasi tanpa melupakan nilai-nilai yang telah diwariskan. Semoga video ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan kecintaan terhadap musik, dan menjadi motivasi untuk terus belajar serta melestarikan warisan musik bagi generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.